Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan Allah sehingga bisa melakukan atau melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya mari kita baca Fatihah kepada Allah SWT dengan harapan apa yang kita pelajari nanti bisa mendapatkan berkah dari Allah. Ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan materi hari ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi bi'ulumihi bi'ulumina bi'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ma tudraku bihi al-jum'atu wa ma la tudraku bihi ma'a jawazil istikhlafi wa adamihi. Jadi setelah minggu kemarin kita membahas tentang kesunahan-kesunahan Jumatan, untuk hari ini kita membahas tentang bagaimana agar kita tetap menangi Jumatan. Maksudnya ngeten. Contoh, apabila kita ketinggalan rokaat dengan imam, batasnya itu berapa rokaat kita ketinggalan agar kita masih dianggap menangi Jumatan. Karena banyak sekali kejadian, biasanya anak-anak atau orang itu ketinggalan 2 rokaat atau pas menangi hanya imam tahiyat akhir, ternyata dia baru datang. Maka bagaimana hukum orang ini? Apakah dia masih menangi Jumatan atau dia sudah kehilangan Jumatan, dan apa yang harus dia lakukan? Nanti kita bahas dalam fasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal suwiji. Fi bayani ma ing dalem menerangkan tentang perkara tudraku kang den temukan bihi kelawan ma opo al jum'atu Jumatan, wa malan perkara la tudraku kang ora den temuaken bihi kelawan ma la tudraku kang ora den temuaken opo Jumat bihi kelawan ma'a jawazil istikhlafi sertane nerangaken oleh amrih ganti wa adamihi lan ora anane atau ora kenane istikhlaf. Jadi fasal ini nanti menerangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan tudraku bil jum'ah, yang mana dengan keadaan tersebut kita menangi Jumatan, kita disebut berhak atas Jumatan tersebut. Wa ma la tudraku bihi, dan hal-hal atau keadaan-keadaan di mana kita tidak dikatakan menangi Jumatan, alias nanti harus menyempurnakan dengan sholat zuhur. Yes. Itu ya garis besarnya di situ. Nanti juga di sini disebutkan atau diterangkan tentang bagaimana jika ada kasus imam sholat itu batal. Nah, ini nanti seorang makmum bisa mengganti imam tersebut. Oke. Ma'al istikhlafi, dan juga nanti membahas tentang keadaan-keadaan yang tidak bisa digantikan. Jadi imam atau makmum tidak boleh menggantikan imam dalam posisi apa, nanti disebutkan dalam pasal ini. Jelas nggih? Man utawi sapane wong iku adroka nemuaken sapa man, alias menemui sapa man ma'a imamiha sertane imame Jumatan. Di sini kita bahas Jumatan dulu. Rakaatan ing 1 rakaat walau mulafaqatan senajan walau kanat mulafaqatan, senajan anane rakaatan iku den campur atau den kumpulaken.
lam tafut mongko ora hilang mongko ora pot apa jumatan hu ing man fa'ile ning nguri lam tafut mongko ora pot ora hilang hu ing man apa al jumatu jumatan fa yusolli mongko salat sapa man ba'da zawali qudwatihi ing dalem sak marine setelah ba'da zawali qudwatihi ing dalem sak rampunge ilange oleh manute man ya salat rakaatan ing 1 rakaat rakaatan ing 1 rakaat titik di situ dulu kita bahas. Jadi man adroka ma'a imamiha rakaatan walau mulfaqatan atau mulafaqatan lam tafutu al jum'atu ya. Barang siapa yang menangi atau menemui 1 rakaat Jumatan bareng dengan imam ya, meskipun 1 rakaat itu nanti digabung, contohnya digabung itu nanti kasusnya di akhir. Ada kasus jika seorang makmum itu tidak bisa sujud bareng karo imam pada rakaat pertama, maka nanti ini ada kasus dia harus menunggu dulu sampai dia bisa sujud. Nah, nanti jika dia sujud kemudian dia naik atau ketika bangun dari sujud menemukan imam posisinya itu sudah tidak ruku dalam rakaat kedua, maka dia nanti dianggap hanya menangi 1 rakaat ya. Artinya harus menambah 1 rakaat lagi. Nanti kita bahas di belakang itu yang bahas mulafaqatan atau 1 rakaat yang dicampur itu maksudnya ngoten. Kembali lagi bahwa sholat Jumat itu bisa sempurna, artinya sampean bisa menangi Jumatan lek sampean menangi minimal 1 rakaat dengan imam ya, entah itu rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Sehingga apabila sampean menangi imam posisi wis sujud pada rakaat kedua atau mungkin tahiyat akhir, maka berarti sampean tidak menangi Jumatan, sehingga nanti harus menyempurnakan sholatnya dengan sholat zuhur. Paham ya? Saya ulangi lagi. Man adroka rakaatan walau mulafaqatan lam tafutu al jum'atu fayusolli ba'da zawali qudwatihi rakaatan. Ya. Jadi ketika atau barang siapa yang menemui bareng karo imam, bareng dengan imam 1 rakaat Jumatan, maka tidak hilang Jumatan baginya. Artinya Jumatan masih sah, dia isek oleh Jumatan. Sehingga terus maka nanti bagaimana lek mau menangi 1 rakaat tok, maka dia sholat 1 rakaat lagi setelah imam salam. Ya, setelah imam salam di sini bimufaraqati atau apa? Ya sampai mufarokoh tambah 1 rakaat lagi, terus nanti salam. Seperti itu. Sing luwih apik ya nanti nunggu salami imam mari sampean nambah 1 rakaat. Itu lek sampean kari atau ketinggalan 1 rakaat pun. Jadi kalau ketinggalan 1 rakaat masih dianggap sah sholat Jumatnya, masih menangi Jumatan. Berarti au adroka atofnya ke sana. Au adroka utawa nemu sapa wong. Atau seorang itu menemukan imam atau bareng karo imam dunaha ing kurang dari 1 rakaat. Ya. Dunaha ing kurang dari 1 rakaat. Air rakaat tegese sak rakaat. Fatat mongko ilang atau pot apa Jumatan hu ing man. Fatat mongko hilang apa Jumatan hu ing man. Sehingga fayutimmu mongko menyempurnakan sapa man, fayutimmu mongko nyempurnakan sapa man ba'da salami imamihi ing dalem sak marine salame imame man, sholatahu menyempurnakan ing sholate man.
zuhron hale rupa zuhur. Fayutimmu mongko menyempurnakan sapa man, ya, man sing adraka duna rakaatin ba'da salami imamihi ing dalem sakmarine salame imame man sholatahu ing sholate man zuhron hale rupa salat zuhur lifawatil jum'ati karena hilangnya jumatan baginya. Jadi jika dia tidak menemui minimal 1 rakaat, artinya menang ini pas imame wis posisine mari rakaat apa rukuk dari rakaat kedua atau menangi pas tahiyat akhir sing sering gitu ya, maka dia ini kehilangan jumatan, artinya fatathu jum'atun, dia kehilangan jumatan yang harusnya, maka fayutimu dia seharusnya menyempurnakan sholatnya nanti dengan cara melaksanakan sholat duhur. Setelah imam salam, dia menyempurnakan sholat duhron. Nah ini yang sering terjadi. Saya sering melihat juga jika kasus seperti ini. Dia datang itu imam posisinya wis tahiyat akhir, ya dia baru datang. Maka bagaimana orang ini? Ya maka mau tidak mau dia melu imam, dan nanti ketika imam sudah salam, dia harus menyempurnakan dengan cara melakukan sholat duhur. Seperti itu. Wayanwi lan niat sapa man wujuban kelawan wajib fiqtidaihi ing dalem manuteman ketika dia makmum tadi niatnya iku niat jumatan ing Jumat. Tapi meskipun dia nanti menyempurnakan sholatnya dengan duhur, tetap ketika dia niat makmum itu niat sholatnya niat sholat Jumatan. La duhron orang niat ing duhur. Supaya muwafaqatan lil imami, supaya sama dengan imamnya. Dah. Itu kasusnya. Berarti pokoknya sing diarani atau yang dinamakan menangi Jumatan atau sah Jumatannya itu minimal dia bareng dengan imam 1 rakaat. Jadi minimal menangi sak rakaat bareng karo imam. Lek gak menangi menangi kurang dari 1 rakaat, jadi menangi tahiyat akhir ngoten niku, maka berarti dia harus menyempurnakan sholatnya dengan cara sholat duhur. Tetapi ketika dia iktidak, ketika niat makmum tadi, itu niatnya kudu tetap niat Jumatan, bukan niat duhur. Meskipun nanti dia harus menyempurnakan dengan sholat duhur. Udah jelas ya. Pun. Sekarang kita bahas tentang ada kasus. Wa idza batalat. Ini ada kasus jika wa idza batalat ing dalem nalikane batal apa salatu imamin salate imam. Jumatan iku salat Jumat kanat ana apa salat au ghairaha utawa liyane Jumatan. Jika ada imam salatnya batal, entah itu karena ngentut atau mungkin karena najis dan lain sebagainya, entah itu imam Jumatan ataupun imam yang salat yang lain, ya, fa khalafa maka menggantikan, ya, fa khalafa mongko ganteni hu ing imam, ya, fa khalafa mongko ganteni hu ing imam sapa muqtadin wong kang manut bihi kelawan imam qabla butlaniha ing dalem sadurunge batale salate imam jaza mongko wenang apa khalfuhu yo fa khalafahu jaza mongko wenang apa khalf. Jadi kasusnya seperti ini. Ada kasus salatnya imam batal terus diganteni makmume imam iki mang sing salate bareng karo imam sadurunge salat imame batal. Ini iki sah atau boleh? Ya, harus muqtadin bihi. Jadi kalau Jumatan, contohnya Jumatan ya, ketika imam Jumat itu katakan kok moro-moro yang ngentut atau apa, batal sholatnya, maka yang bisa menggantikan posisi imam itu adalah makmumnya imam tersebut atau makmum Jumatan. Kalau makmum yang lain atau makmum bukan Jumatan, ya tidak bisa. Ya. Jadi nanti kasusnya seperti ini, kasus yang ini itu perinciannya sangat panjang.
Tapi kita yang secara ringkas saja. Nanti kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Saya ulangi ya. Jika ada kasus imam sholat batal, entah ini imam sholat Jumatan ataupun sholat yang lain, terus kemudian setelah imam itu batal, ternyata ada makmumnya imam yang batal ini ya, menggantikan posisinya imam, maka sah, jaza maka sah. Jadi muqtadin bihi qabla butlanihan niku sinten? Ya makmume imam iki mang sing sadurunge imam iki batal salate dekne wis dadi makmum. Iku jenenge muqtadin bihi qabla butlaniha. Wis. Entah ning kene disebut sawaun istakhlafa nafsahu am istakhlafahu imam. Entah dia itu inisiatif sendiri untuk mengganti imamnya atau imam meminta dia untuk menggantikannya, itu boleh. Kalau yang menggantikan menggantikan imam ini posisinya makmume imam. Makmum sing melu salate imam sadurunge salate imam batal. Jadi harus fokus kalau kita ngaji kitab ini. Ya ngaji kitab lain juga harus fokus. Artinya apa? Bahasa yang digunakan oleh beliau ini sangat ringkas sekali sehingga kita harus memahami dengan betul. Paham ya? Jadi kasusnya tadi ada imam batal sholatnya, idza batalat sholatu imam, kemudian digantikan oleh makmumnya dia, makmumnya dekne sadurunge dekne batal, dia wis dimakmumkan. Nah, itu boleh, seperti itu boleh. Ini Jumatan kanat au ghairaha atau ghairu Jum'ah. Setelah itu ya, wa kadza lan iku kaya ikilah kasus ailau khalafahu ghairuhu ya khalafahu wa kadza iku kaya ikilah lau khalafahu an apa muqtadin bihi niku wa kadza iku kaya ikilah kasus lau khalafa lamun ganteni hu ing imam sapa ghairuhu sakliyane muqtadin bihi ai ghairu muqtadin tegese sakliyane makmum atau wong kang manut bihi kelawan imam qabla butlaniha ing dalem sadurunge batale salate imam ya jaza iku jaza wenang ya iku jaza wenang apa lau khallafahu ghairuhu niku jaza wenang apa khalfu ghairihi iyahu ini apa ya fi ghairi jum'atin ing dalem kasus sakliyane salat Jumat ing dalem kasus sakliyane salat Jumat ilam yukhalif lamun ora beda ora bedani sapa ghairu muqtadin bihi imamahu ing imame wong imame ghair. Maksudnya pripun ngeten. Tadi kan yang menggantikan imam itu adalah makmumnya imam sebelum salate imam batal. Itu makmume dhewe. Lah kalau ini sekarang kasusnya yang menggantikan imam itu adalah orang yang bukan makmum. Katakan ada orang sholat sendirian, kemudian dia menggantikan posisinya imam. Apakah boleh seperti itu? Boleh jika bukan sholat Jumat. Jadi yang perlu digarisbawahi, lek sholat Jumat kok ono imame batal, maka sing bisa menggantikan imam adalah makmumnya imam Jumatan tadi sebelum sholatnya batal itu jadi makmum. Paham ya? Tapi kalau selain Jumatan itu nanti boleh yang menjadi pengganti imam sing batal sholate iki mang bukan dari makmumnya dia, tapi orang lain. Katakan ada orang sholat munfaridan, ada orang sholat ijen yang menggantikan posisinya dia sebagai imam, itu boleh asalkan tidak berbeda gerakan dan keadaannya atau gerakannya atau urutan sholatnya lah. Illam yukhalif imamahu, alasannya selama tidak berbeda dengan imam, artinya urutan sholatnya tidak berbeda. Pas ruku ya pas ruku langsung dia menggantikan posisi ruku gitu. Yes.
Itu kasus, kalau itu dalam selain sholat Jumat boleh. Kalau Jumatan sing boleh menggantikan imam harus makmumnya imam. Yes. Thumma in adroka, nuli lamun menangi. Kemudian sekarang tadi kan boleh dan tidak boleh menggantikan posisinya imam. Nah, wis oleh, nanti kita perinci lagi. Thumma in adroka, atau langsung thumma in kana nuli lamun ono sopo al khalifatu wong kang ganti, makmum kang ganti imam mang, fil jum'ati ing dalem jum'atan, iku adroka nemu sopo man atau khalifah niku ar-rakaata ing rakaat al-ula yang pertama, wa in batalat senajan batal opo sholatul imami sholate imam fiha ing dalem rakaatil ula, tamat mongko dadi sempurna opo jum'atuhum jum'atane kaum, yaitu ail khalifati tegese jum'atane wong kang ganteni imam, wal muqtadina lan makmum yang lain, wal muqtadina dan makmum yang lain. Wa illa, dan lamun ora adroka al-ula, ar-rakaat al-ula, maka fatatimu mongko dadi sempurna apa al-jum'atu jum'atan lahum bagi muqtadin, bagi mereka itu muqtadin atau makmum yang lain, lalahu ora kedue khalifah, lalahu ora kedue khalifah, lalahu ora kedue khalifah. Wa yurai, titik di situ dulu. Tadi kasusnya jika ada makmum yang mengganti posisinya imam, jika sing ganteni iki wis menangi bareng karo imam pada rakaat pertama, tumain kana al khalifatu fil jum'ati adroka rakaatal ula, tamat jum'atuhum, ya. Jika seorang makmum sing menggantikan imam ini bareng dengan imam pada rakaat pertama, maka sholat Jumatnya dia dan juga kaum yang lain atau makmum yang lain itu sudah dianggap sempurna, sah. Artinya ya sudah, ketika dia salam maka Jumatannya sudah sah. Itu apabila dia sing ganti imam iki posisinya dia mang bareng karo imam dari awal rakaat yang pertama. Tetapi apabila dia ketika pas ganteni imam tadi posisinya ternyata dia tidak menangi rakaat pertama, berarti dia datang ke rakaat kedua atau bagaimana gitu, maka Jumatannya itu sah atau sudah sempurna bagi makmum yang lain, tapi tidak baginya, karena dia kan masih kurang satu rakaat. Paham betul? Saya ulangi. Jadi ada dua kasus ini. Yang pertama, yang mengganti imam itu posisi dia itu menangi rakaat pertama bareng karo imam. Ternyata imamnya batal di tengah-tengah, mungkin di rakaat pertama atau rakaat yang kedua dia batal, imamnya batal, akhirnya dia menggantikan posisi imam. Maka kalau seperti ini Jumatannya kaum dan dia sebagai imam ini sah semuanya, sudah sempurna. Tetapi kalau kasusnya yang menggantikan posisi imam ini adalah makmum masbuk, ya, arti makmum sing menangi cuma satu rakaat gitu ya, atau kurang dari satu rakaat bahkan, ya, maka Jumatan ini sempurna bagi yang lain yang sudah bareng karo imam pertama tadi, itu sah karena mereka sudah 2 rakaat, sedangkan imam yang menggantikan ini yang kurang rakaatnya ini belum sempurna, ya, fatatimmu lahum la lahu. Nah, jadi maka Jumatan itu sempurna bagi makmum yang lain tetapi tidak sempurna bagi imam pengganti ini, ya, karena apa? Alasannya li'annahum krono sak temene muqtadin atau kaum yang lain iku adroku menemui sapa mereka muqtadin menemui rakaatan ing satu rakaat kamilatan yang sempurna ma'al imami sertane imam, wa huwa hale utawi khalifah iku lam yudrik ora menemui sapa khalifah atau man khalafa ha ing
rakaatan kamilatan ya, ma'ahu sertane imam. Sehingga fayutimuha mongko menyempurnakan sapa wong sapa man lam yudrik mau ya zuhron hale salat zuhur. Zuhron hale salat zuhur. Maka kalau posisinya seperti itu dia harus menyempurnakan Jumatannya ya ing Jumatan zuhron hale rupa salat zuhur. Nice. Ini tapi ada perbedaan pendapat di situ. Wa qadiyatu annahu yutimmuha dhuhran wa in adraka ma'ahu ruku' atsaniyati wa sujudaha. Lakin qala al-Baghawi yutimmuha jum'atan. Kalau Imam atau Syekh di sini syarahnya itu mengatakan atau Imam Nawawi mengatakan bahwa dia menyempurnakan dengan cara salat zuhur. Tapi kalau Imam Baghawi mengatakan kalau dia menangi rakaat satu rakaat dengan imam, ya maka dia menyempurnakan dengan jum'atan. Karena li'annahu shalla ma'al imam rakaatan, karena dia sudah menyempurnakan sholat satu rakaat bareng dengan imam. Yes. Jadi di situ. Kesimpulannya dari yang saya terangkan tadi, satu, yaitu orang yang menangi Jumatan, orang bisa dinamakan atau dikatakan menangi Jumatan jika minimal menangi sak rakaat bareng karo imam. Minimal bareng karo imam, bareng dengan imam satu rakaat. Jika kurang dari satu rakaat maka harus menyempurnakan sholatnya dengan zuhur. Dan niatnya tadi tapi niat Jumatan. Wes, jelas itu ya. Yang kedua, ada kasus jika seorang imam batal sholatnya, ada ono imam batal sholatnya, padahal ini ya terjadi tidak hanya pada Jumatan, bisa pada sholat yang lain, tapi di sini dimasukkan ke bab ini. Kalau ada kasus seperti itu, maka ya yang bisa menggantikan posisinya imam adalah makmumnya imam sebelum batal sholatnya imam. Jadi kalau Jumatan itu yang bisa Jumatan ataupun yang lain itu yang bisa menggantikan adalah makmumi imam, bukan orang lain. Ya, pada Jumatan ya harus makmumi imam sing ganti posisinya imam. Tapi kalau sholat biasa, sholat yang lain selain Jumatan itu nanti boleh orang yang bukan makmumnya imam menggantikan posisinya imam dengan catatan tidak berbeda urutannya sholat. Jadi contohnya ada imam sholat zuhur atau sholat maghrib gitu ya. Kemudian di tengah jalan atau 2 rakaat berapa gitu batal. Nah, maka terus di sebelahnya imam iku ternyata ono wong sholat ijen, munfaridan sholat ijen. Boleh tidak orang yang munfaridan ini mengganti posisinya imam itu? Jawabannya boleh apabila gerakannya tidak berbeda. Bisa kudu podo. Tapi kalau makmume ya otomatis makmume dhewe langsung mengganti boleh-boleh saja kalau makmumnya sendiri. Kasusnya seperti itu pun. Itu apabila sholat wairu Jumat, sholat Jumat sing ganti imam kudu makmume imam. Wis, ngoten tok. Terus kasusnya yang ketiga, apabila yang menggantikan imam ini, imam Jumatan ya, ini bareng atau menangi rakaat pertama bareng imam sing batal maka sholat Jumate kaum dan sholat Jumatnya dia dianggap sudah sempurna. Wis, buyar, artinya sudah sah. Itu kalau dia menangi rakaat pertama bareng dengan imam sing batal Tapi kalau dia hanya gak menangi bareng rakaat bareng rakaat pertama bareng imam, gak menangi, maka sholat Jumat bagi makmum sing wis menyempurnakan bareng imam sing batal itu sudah sah, sudah sempurna. Tapi dia ini belum sempurna, artinya harus diulang. Bukan diulang, diteruskan dengan zuhur kalau menurut Imam Nawawi. Kalau yang Baghawi mengatakan boleh meneruskan dengan Jumatan asalkan dia menangi sak rakaat bareng karo imam. Seperti itu. Wa yurai al-masbuku, saya kira sudah sampai di situ saja, dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan mari kita bahas. Sekian dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.